Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Kurdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar portofolio Anda sepanjang pekan ini? Sudahkah berhasil meraup cuan seiring dengan tren menghijaunya indeks harga saham gabungan atau IHSG? Ya, atau masih sebatas memangkas kerugian yang sempat terjadi saat indeks sebelumnya sempat betah berada di zona merah. Sobat Investor, tanpa terasa, tren penguatan IHSG telah konsisten terjaga dalam sepekan terakhir, di mana pelemahan terjadi terhadap indeks yang terakhir kalinya terjadi pada pekan lalu, tepatnya Selasa 7 April 2026, di mana indeks saham domestik saat itu melemah 18,4 poin atau 0,26%. Sehingga terparkir di level 6.971,03 atau level ini berada di bawah level psikologis di angka 7.000-an. Tren pelemahan melanjutkan kondisi serupa yang terjadi sehari sebelumnya, tepatnya pada awal pekan pada 6 April 2026, di mana indeks juga sudah meninggalkan level psikologis di 7.000-an dan terpaksa harus parkir di kisaran 6.989,43 usai perdagangan berakhir di sore hari. Nah, baru pada Rabu 8 April 2026 indeks berhasil comeback dengan berbekal sentimen dari luar negeri, di mana opsi perdamaian dalam perang Amerika Serikat melawan Iran mulai diupayakan melalui beberapa pendekatan. Mulai dari upaya negosiasi yang dimediasi oleh Pakistan dan juga rencana gencatan senjata yang saat itu disepakati bakal berjalan selama 2 pekan. Meski kita tahu bahwa upaya gencatan senjata dan juga langkah negosiasi tersebut pada akhirnya gagal total, namun di IHSG saat itu kita cukup tahu bahwa kondisinya justru semringah dengan mampu menguat hingga 4,42%, sehingga kembali berada di level di atas 7.000-an dengan parkir di level tepatnya di angka 7.279,21 pada penutupan perdagangan sore hari. Saat itu sedikitnya 43,07 miliar saham diperdagangkan dengan total nilai transaksi mencapai 22,86 triliun rupiah. Sebuah nominal yang memang belum begitu besar, namun menyiratkan sinyal bahwa transaksi di pasar berjalan cukup ramai dan dapat dimaknai sebagai optimisme yang merebak di kalangan pelaku pasar. Sempat naik tipis pada perdagangan hari berikutnya, indeks kembali melompat signifikan pada perdagangan akhir pekan, di mana IHSG tercatat menguat 2,07% pada penutupan Jumat 10 April 2026. Tren penguatan bahkan sudah berjalan sejak di perdagangan pada pagi hari, di mana indeks sudah mampu surplus hampir 1% dengan mayoritas saham sektoral kompak menghijau. Meski saat itu dibayangi sentimen negatif dari Bank Dunia yang menurunkan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 4,7% saja. Namun demikian, meski proyeksi pertumbuhan ekonomi dipangkas, faktanya investor asing yang setidaknya dalam sebulan terakhir konsisten melakukan aksi jual, kini tampak mulai perlahan kembali masuk ke bursa domestik, sehingga sebagian pihak mulai berani menyimpulkan bahwa upaya reformasi yang dilakukan oleh otoritas pasar modal nasional mulai membuahkan hasil. Dan benar saja, tren penguatan yang terjadi pekan lalu berhasil dipertahankan hingga pekan ini, di mana IHSG pada perdagangan Senin 13 April 2026 berhasil kembali bertengger di zona hijau dengan penguatan 41,69 poin atau 0,56%. Sehingga indeks mampu berada di posisi tepat di level aman, yakni 7.500,18 pada penutupan perdagangan sore hari. Tak berhenti sampai di situ, indeks justru kembali meroket pada perdagangan Selasa 14 April 2026, di mana posisi IHSG terpantau meningkat hingga 175,76 poin atau setara dengan 2,34%, sehingga membawanya terbang jauh meninggalkan level aman di 7.500-an dan nyaman bertengger di level 7.675,95 pada penutupan perdagangan sore hari. Dalam kondisi yang demikian, indeks pun kini seolah berada di lajur kanan jalan tol dan siap melanjutkan aksi gaspolnya, sehingga bukan tidak mungkin nih
bakal kembali mampu mengamankan level psikologis baru di posisi 8 ribuan dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, yang menarik, tren ngebutnya indeks ini justru terjadi saat kondisi geopolitik di luar sana tengah menebar sejumlah kabar negatif. Mulai dari gagal totalnya upaya perundingan Amerika Serikat dengan Iran di Islamabad, hingga manuver terbaru Amerika Serikat yang mengancam bakal melakukan blokade militer di Selat Hormuz, yang dengan harapan bisa menghalau kapal-kapal yang ingin melintas agar tidak memberikan keuntungan dan kekuatan bagi posisi Iran di kawasan strategis tersebut. Menurut sebagian analis pasar modal, hal ini bisa terjadi lantaran publik global termasuk kalangan investor sudah mulai terbiasa dengan dinamika kabar yang muncul dari kondisi perang AS-Iran yang belum juga mereda. Meski bukan berarti cuek atau abai, namun kalangan investor dunia ini diyakini sudah melakukan price in atau memasukkan komponen isu perang ke dalam strategi investasi yang telah disiapkan dan bahkan telah dijalankan di pasar. Dengan demikian, kalaupun toh nanti terjadi perkembangan yang tidak diinginkan, seperti misalnya gagalnya opsi perdamaian dan juga gencatan senjata yang urung terjadi, maka investor tidak lagi terkaget-kaget sehingga fluktuasi yang terjadi di pasar juga jadi cenderung landai dan stabil. Pun demikian, publik dunia juga semakin mafhum dengan karakteristik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang cenderung reaktif, impulsif, dan meledak-ledak serta kerap kali tak dapat ditebak, sehingga bila pun terjadi manuver di luar perkiraan seperti halnya ide blokade militer di kawasan Hormuz, hal ini relatif tidak akan lagi membuat pasar terlalu bergejolak. Dengan demikian, bila kita kembali membincangkan tentang kondisi pasar domestik, maka kemampuan indeks untuk terus melaju hingga mengamankan level psikologis baru di posisi 8 ribuan misalnya, sepertinya bukan merupakan hal yang mustahil. Meski kalangan analis juga meyakini bahwa persoalan mengamankan level psikologis baru saat ini bukan merupakan prioritas dari pelaku pasar. Lebih dari itu, pelaku pasar diperkirakan lebih tertarik untuk menunggu dan berharap agar kondisi pasar dan juga tren pertumbuhan terutama di kalangan emiten dapat lebih solid dan kuat secara fundamental. Sehingga bila hal tersebut dapat benar-benar diwujudkan, maka tren lonjakan indeks termasuk tren capital inflow dari investor asing tidak hanya numpang lewat saja, melainkan bisa terjadi secara lebih berkelanjutan. Karenanya, pelaku pasar pun menyambut baik upaya pemerintah yang kali ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dengan bertemu dengan sejumlah investor potensial di Amerika Serikat demi menjelaskan kondisi terkini fundamental perekonomian Indonesia, termasuk juga beragam strategi fiskal yang telah disiapkan, yang kesemuanya bermuara pada harapan agar investor internasional tidak lagi ragu dan semakin percaya terhadap besarnya potensi yang ada dengan berinvestasi di pasar Indonesia. Manuver Purbaya ini dinilai penting dan bahkan sangat strategis sebagai counter wacana usai sebelumnya pasar modal tanah air seolah dibombardir tanpa henti dengan sejumlah keraguan dan ancaman penurunan profil yang diampangkan oleh sejumlah lembaga investasi dunia, termasuk diantaranya dinamika perbincangan otoritas pasar modal dengan MSCI yang juga terus berjalan. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Apakah Anda termasuk pihak yang optimistis bahwa upaya perbaikan ini bakal terus berjalan sesuai harapan? Atau justru kewaspadaan masih harus terus dilakukan terhadap potensi pasar ke depan? Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusjantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.